Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang hari ini acara Salam Fikris akan kita mulai kembali, dan siang hari ini kita akan membahas satu tema mengenai strategi desain yang efisien. Nah, tentunya di awal sudah pernah kami sampaikan bahwa dalam satu desain itu tentunya akan menimbulkan suatu gaya yang muncul akibat dari pembangunan desain tersebut. Dan terkadang disinilah yang menjadi permasalahan bagi seorang owner ataukah developer di dalam merealisasikan pembangunan tersebut. Karena dia baru merasa bahwa budget pembangunan dia menjadi over. Nah, tentunya kalau kita tarik ke belakang bahwa ini semua juga dipengaruhi oleh konsep desain rumah yang dibuat ketika pembangunan itu. Nah, untuk detailnya kita akan berdiskusi langsung dengan Kang Iqbal Ismail. Assalamualaikum Kang Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Setri, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya. Baik Kang. Tentunya banyak di antara kami bertanya nih, kok kenapa sih pembangunan terkadang bengkak kan itu. Ternyata ya ekspektasi. Ya, budgetnya maksudnya. Tentunya Kang Iqbal bisa membahas kenapa harusnya adanya strategi desain yang efisien. Monggo Kang. Beberapa poin. Yang pertama itu kadang sudah menentukan HPP dulu. Jadi harga pokok pembangunan sudah ditentukan, desainnya nyusul. Ini yang sering terjadi. Jadi sudah memang kalau di dalam ini pembuatan cash flow itu sudah dibuat dulu. Masukkan per meter sekian, baru kemudian nyari desain. Nah, ini kan sebuah pemikiran yang kebalik. Semestinya dia mau menetapkan desain bagaimana, apakah mungkin budget yang sudah dialokasikan itu mampu mewujudkan desain tersebut. Nah, ini yang sering terjadi. Kenapa kok sampai terjadi pembengkakan dan sebagainya? Karena berpikirnya menetapkan biaya dulu, menentukan harga jual dulu, baru nyari desain. Kalau pas desainnya sesuai atau bisa memenuhi harga jual, nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata jauh lebih over budgetnya, nah ini yang jadi problem. Nah, insya Allah sambil saya share screen ya, bagaimana kemudian seperti topik kita pada siang hari ini akan membahas tentang strategi desain yang efisien. Ya. Kalau kemudian kita membahas tentang desain yang efisien ini bagaimana? Jadi saya ambilkan beberapa pendekatan. Kira-kira dari 3 desain ini, mana yang efisien? Apakah yang nomor 1, apakah yang nomor 2, ataukah yang nomor 3? Yang efisien yang mana? Apakah nomor 1 lebih efisien daripada nomor 2? Apakah lebih efisien dari nomor 3? Nah, dari sini kita sebenarnya bisa melihat ada beberapa, kalau kita menetapkan model awal untuk produksi pembangunan ya, untuk proyek pembangunan ini kita tetapkan misal
budgetnya per meter 2.500.000 misal. Kira-kira yang mampu terpenuhi yang mana? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ataukah nomor 1, 2, nomor 3 ini bisa terpenuhi semua? Nah, tentu akan berbeda ceritanya. Nah, makanya kalau kita mau bahas efisiensi, kita lihat dulu dari desainnya. Nah, kira-kira mana ya antara nomor 1, nomor 2, nomor 3 yang bisa? Sebelum menjawab, apa sih desain yang efisien itu? Nah, ini harus beres dulu ya. Apa desain yang efisien? Jadi efisiensi itu kan upaya optimal, ya, bagaimana kita mengoptimalisasi dari segi sumber daya, dari segi waktu, lingkupnya, biayanya. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mengoptimalisasi? Salah satunya yang jadi pembahasan pada aspek resource, pembiayaan. Bahannya itu bagaimana, alatnya, tenaganya, ini sangat menentukan apakah proyek itu menjadi efisien atau enggak. Misal ketika kita memilih bahan saja, ya, tentu akan menjadi berbeda ya, pengadaan bahannya. Dari segi apa? Misal kita mau mendatangkan bahan dari luar kota. Contoh ya, proyek kita ada di Surabaya. Kita mau mendatangkan materialnya apa? Kita milih ternyata didatangkan harus dari Jawa Barat. Nah, ini berkenaan tentang prioritas material. Tentu akan mempengaruhi biaya nanti. Distribusi material tentu akan memunculkan biaya yang lebih daripada kalau kemudian kita memprioritaskan material lokal atau sekitar proyek. Misal kota sebelah, gitu kan. Kota sebelah, misal dari dekat yang dari Surabaya apa Mojokerto, gitu kan. Kita bisa ngambil apanya di Mojokerto, kata merahnya. Dari aspek kualitas dapat, juga distribusinya nggak terlalu jauh, masih bisa ditoleransi dari segi harga. Kemudian efisiensi itu juga tidak identik dengan harga bahan yang murah. Kadang kita berpikir, oh supaya efisien saya nyari harga materialnya yang murah, catnya yang murah. Nah, jadi kalau kita ngomong efisien nggak bisa dilihat dari satu sisi. Harus juga dilihat dari metode kerja. Ya kan? Oke, murah. Tapi kalau untuk misal ngecat dinding, kita untuk mendapatkan hasil yang standar lah, dengan cat yang murah, kita berapa lapis? 4 lapis lebih. Kalau 1, 2 lapis itu masih bertong, 3 itu masih kelihatan bertong. Ada puyehnya sebagian, ada yang sudah ngebul. Nah, ini kan biaya. Biayanya kenanya di mana? Di aspek metode kerja, di aspek efisiensi tenaga. Dari faktor berikutnya adalah alat. Penggunaan alat juga sangat mempengaruhi efisiensi waktu kerja. Nah, kalau kita sering ini ya update teknologi bahan, gitu, bahan dan alat berkenaan tentang proyek ya. Mungkin secara ini ya umumnya tukang-tukang kita ini kan masih pakai ini ya, kalau ngaci itu kan apa, pakai cetok ya, seret atau kemudian menggunakan besi hulu, bantuan hulu supaya lebih rata dindingnya. Nah, sekarang ada semprot, hanya waktu yang cukup singkat, gitu, disemprot saja, kemudian ada mesinnya, sudah selesai. Ini katanya sama alat. Tapi juga yang perlu diperhatikan kalau kita bahas alat, pemilihan alat ini juga dipengaruhi oleh akses ke lokasi proyek. Oh, kita setelah diskusi dengan pengembang yang lain atau kontraktor yang lain, kira-kira apa yang efisien? Oh, pakai ini
kalau mau ngecor ya, misal mau ngecor pakai truk yang ada ini, truk semen yang ada belalainya itu, cepat itu segi waktu. Terus apalagi lebih konkret pertanyaannya, kalau lokasi proyeknya itu di pemukiman yang padat, mungkin jangankan masuk, jangankan masuk ke gang, melewati aja mungkin nggak boleh, dilarang oleh siapa? Tentu warga, rusak semua ya. Di gang-gang sempit nggak mungkin. Tentu di situ kita akan memperhatikan alat lagi. Jadi faktornya nggak bisa otomatis kalau mau efisien alatnya fix ini. Proyek itu organik. Kita harus lihat lokasinya, akses ke lokasi. Nah, itu hal yang perlu diperhatikan. Tenaga. Pilih tenaga kerja yang betul-betul memahami lingkup dan alur pekerjaan. Jangan sampai kemudian kita milih pekerja yang nggak paham gitu. Mungkin banyak ya jadi meme di dunia sipil gitu kan, masang pipa ya, karena dia pokoknya asal kerja ya. Batu sebenarnya tinggal digeser aja pipanya yang terlibat. Ini kan nggak paham kerjaan gitu, nggak paham efisiensi kerjanya. Salah milih tukang juga mempengaruhi efisiensi. Makanya harus paham lingkup. Ini pernah terjadi juga ya. Pernah ngalami dulu di awal proyek ya. Ketika menentukan mandor yang salah ya, ternyata juga nggak bisa membaca gambar. Nah, ini perlu pentingnya tenaga kerja yang mampu memahami gambar kerja. Yang semestinya dibongkar itu pada area dinding sebelah kiri. Dia bacanya kebalik yang dibongkar kan. Akhirnya ya harusnya itu yang dibongkar kanan, yang dibongkar kiri. Mau nggak mau ngambil lagi, ya lagi. Ini pentingnya memilih tenaga kerja, mandor terutama, atau orang yang di lapangan yang memang paham tentang kerja. Nah, itu dari aspek resource. Bagaimana kemudian kita mengoptimalisasi dengan memperhatikan bahan, alat, tenaga, waktu, biaya, ini mana. Aspek yang berikutnya adalah kita berpikir tentang modular. Pemikiran modular ini sangat mempengaruhi desain itu efisien atau enggak. Makin modular, ya makin efisien. Nah, misal ya, kita pakai konfigurasi, misal kita pakai modul 3x3. Kenapa kok 3x3? Enggak 2x3,5? Ya, ini ada alasannya. Jadi ketika kita berpikir modul itu, kita juga harus berpikir kaitannya dengan fabrikasi. Besi misal, besi itu perlonjornya berapa meter? 12 meter. Nah, bagaimana kemudian ketika kita bikin desain itu nggak buang besi. Misal kalau 5x5, ya modulnya ada 210, 2 meternya buang. Nah, kita optimalkan untuk tidak buang. Modulnya berapa? 3x3, 4x4. Jadi modul 2, 3, 4, 6 itu modul yang bisa mengefisiensikan material. Nah, kalau hanya kotak-kotak kayak konfigurasi modul antar ruang yang pertama, masa kotak begitu ya? Boleh nggak kalau agak sedikit kita miringkan seperti modul antar ruang yang kedua, konfigurasi? Ya, boleh-boleh aja, sah-sah aja. Tapi memang harus dipahami di situ pasti apa? Kalau di konfigurasi modul antar ruang yang pertama, jumlah kolomnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau 2, mesti nambah. 1, 2, itu 11. Nah, ini dari sini udah beda. Muncul biaya yang berbeda. Itu modular dari sisi horizontal. Dari sisi tinggi bangunan, ini tinggi bangunan ya, yang grade-grade itu atapnya lah, kita asumsikan sebagai atap. Kenapa kok pakai 3 dan 4? Ya. Lebarnya 3, tinggi bangunannya 4. Atau bisa dibalik, tidak ada masalah. Atau kemudian tetap 3 dan 4. Kaitannya gini, struktur yang
mungkin ya, untuk dinding ya, struktur yang aman itu adalah syaratnya gampangan hitung cepatnya 12 meter persegi. Kecuali kalau punya tim sipil enak ya, bisa dihitung lebih rinci. Tapi kalau kita mau cepet-cepetan, ya, rumusnya ini, pokoknya bidang 12 meter persegi itu adalah struktur dinding yang aman. 12 meter persegi. Makanya pakai modul 3 kali 4. Tingginya 4. Ya. Nah, kalau mau efisien, seperti konfigurasi modul tinggi ruang 1. Jadi atapnya datar, ya, sama ya ketinggiannya. Nah, kalau seperti modul 2, ya lebih efisien sebenarnya. Karena kan mesti dari segi tinggi yang sisi sebelah kanan lebih pendek. Sebenarnya selisihnya nggak terlalu jauh beda. Kalau di kedua ini harus motong bajanya. Misalnya kita pakai baja ringan, motong dulu kan, ada aktivitas motong. Kalau yang modul pertama kan langsung satu sisi kita tarik aja 6 meter. Kalau yang modul kedua dipotong 3 meter, 3 meter. Ada tenaga lebih di sana, biaya lebih. Hanya saja dindingnya lebih rendah. Sebenarnya 11-12. Kita melihatnya terkait penggunaan bahan itu nggak bisa satu sisi. Hanya bahannya, tapi nggak memperhatikan tenaga kerjanya, waktunya. Itu satu hal yang harus dilihat secara komprehensif, secara menyeluruh. Yang kedua adalah berpikir tentang desain yang tipikal. Desain yang tipikal itu bagaimana? Nah, misal modul 1, ya, misal ya 2 lantai. Antara lantai 1 dan lantai 2 itu jangan banyak perbedaan. Kalau kita narik struktur itu, usahakan satu tarikan. Jadi kalau kolom lantai 1 ke lantai 2 itu langsung masangnya ban. Apalagi kamar mandi ini. Nah, kamar mandi ini kalau satu tarikan nggak hanya struktur tapi juga plumbingnya, sanitasinya enak kita setting. Nggak banyak belok-belok. Nah, ini strategi yang efisien. Tapi kadang kemudian kita memang dihadapkan permintaan klien yang mungkin bisa jadi nggak suka satu garis menjadi. Nah, itu hal yang lain. Kita bisa efisiensikan di sisi yang lain. Nah, berpikir tipikal ini yang aman, sudah modular tipikal. Itu enak. Yang berikutnya adalah memilih material yang fabrikasi. Kenapa fabrikasi? Pertama, ketersediaan sustain. Ketersediaannya itu sustain. Ada terus. Karena dia produksi terus dengan ukuran juga standar. Misal multiplex, GRC, calciport itu 1,22 kali 2,4 standar. Kalau misal kita mau presisikan itu 1,2, 2,4. Nah, itu kita dapatnya lebih cepat juga kan pemasangan bidang besar. Set ya. Set plug bor, yes. Enak itu. Plug itu enak. Nah, ini dari segi fabrikasi. Apalagi ini ya ada lagi bata Lego. Nah, ini bata Lego ini menarik nih. Kita nggak usah pakai spesi. Nanti dari ya memang ada dari penambahan besi ya, penambahan besi kemudian kita isi luluhan. Tapi proses pemasangan cepat, kayak main Lego. Nah, kayak main Lego. Bata ringan bidang besar. Sebenarnya makin besar bidang, pekerjaan kita itu makin cepat. Kalau kecil-kecil kan musuh lama ya. Nah, itu strategi dari segi pemilihan material yang fabrikasi, jangan yang buat sendiri. Kalau bisa fabrikasi, udah enak. Kita mau kemanapun ada gitu. Mau ketika itu diaplikasikan di Surabaya, di Bogor, di Jakarta, di Semarang, di Makassar, Kalimantan. Nah, itu kan enak gitu. WPC ya, WPC panel ini juga bisa jadi opsi ya. Ini kan juga panel-panel. Gitu. Kalau
bidangnya besar, pemasangannya juga pengerjaannya lebih cepat. Apalagi sudah ke finishing, kita nggak perlu finishing ulang. Nah, cuman yang berikutnya ya belum cuman. Yang berikutnya ornamentless, nggak usah banyak ornamen. Ini dari ini putih. Efisien kan nggak banyak. Beli catnya ya langsung beli putih aja, berapa pil. Udah selesai efisien. Nah, yang jadi pertanyaan pertama, manakah desain yang efisien? Nah, tadi kan kita tahan mana yang efisien. Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Sebenarnya kalau kita melihat dengan beberapa poin tadi yang sudah kita bahas, modular, kemudian juga fabrikasi, kemudian juga ornamentless, kemudian juga tipikal. Maka dari melihat desain 1, 2, 3 ini kita pasti bisa menentukan bahwa yang paling efisien adalah yang nomor 3. Tapi yang menjadi pertanyaan sebenarnya kita sebenarnya nggak hanya tentang efisien, efektif enggak? Maksudnya apa? Kalau kita menggunakan desain yang ketiga, efektifnya itu dari mana? Dari aspek marketing. Desain efektif itu yang marketing. Kalau kemudian desainnya kita banyak ini ya, putih kayak tadi ya, kayak nomor 3 ini, dijual 500 M siapa yang mau? 500 juta. Nah, makanya desain yang efektif itu tidak hanya memperhatikan aspek bagaimana proses ketika konstruksi, tapi juga market fit. Percuma kalau kemudian harusnya kita harus lihat marketnya juga. Kalau marketnya 500 juta ke atas, kita bikin desain yang itu sebenarnya layaknya 250 juta ke bawah itu nggak akan dapat. Nah, ini pentingnya kemudian kita memahami market. Nah, tapi efektif nggak yang ketiga? Tergantung marketnya. Kalau FLPP, ya kalau dijual 100 juta itu ya mau aja. Biasanya akan mengalami redesign. Yang begitu. Nah, yang perlu difahami bahwasannya desain yang efisien. Pertanyaan ketiga, desain yang efisien itu apakah hanya sampai pada periode konstruksi? Kadang kita berpikir desain yang efisien itu pada periode konstruksi. Kalau kita memandang bahwasanya desain yang efisien itu hanya pada periode konstruksi, yang jadi pertanyaan adalah apakah gambar yang di bawah ini desainnya efisien? Iya, jawabannya iya dari isu konstruksinya. Dari isu konstruksinya iya, tapi tidak dari isu energi, maintenance, dan operasional. Kenapa? Coba kalau kita perhatikan. Nah, dindingnya ini kalau bisa nggak ada selat. Nah, bidang bangunannya tempelkan ke sampai ujungnya kabling. Ceplok. Efisien nggak? Iya, satu dinding. Coba kalau ada tamannya, jadi 2 dinding kan. Tapi pertanyaannya, iya dari sisi konstruksi efisien, tapi tidak dari isu energi. Penggawaannya gimana? Pencahayaannya gimana? Lurusannya apa? Nah, kita ini yang perlu dipahami bahwasannya rumah hunian ini kan kita tujukan atau kita jual atau kita bangun untuk siapa? Manusia. Semestinya kemudian kita juga berpikir tidak kemudian kita ngomong efisiensi kemudian sah untuk mengabaikan manusia yang tinggal di dalamnya. Penghawaannya misal, wah ini nggak ada penghawaan ini, terus gimana? Efisiennya di mana? Dari isu energi. Setiap hari kipas angin harus nyala. Ya kalau betah kipas angin, kalau AC 1, 2, 3, 4 misalnya. 4 AC dipasang tiap hari. Apa enggak tagihan listriknya
per bulan bisa di atas 1 juta. Kamar mandi, belum lagi dapurnya. Sudahlah pakai AC, terus pembuangan asapnya itu kemana? Kalau masuk ke kamar, pas buka pintu kamar, asap baru masak sambal goreng, gitu kan, ngulek AC-nya. Jadi yang harus dipahami efisien di periode konstruksi. Ya. Namun tidak efisien di pasca konstruksi ini juga harus menjadi satu perhatian tersendiri. Lagi-lagi ini tentang untuk siapa rumah ini. Nah, apa yang dimaksud efisiensi pasca konstruksi? Ya menarik. Menarik tapi nggak akan banyak bahas. Yang pertama sebenarnya kalau kita mau menggunakan konfigurasi yang kedua, konfigurasi kedua pada aspek modular tata ruangnya. Ya, maka ada sebagian yang maju. Sebenarnya kita bisa jadikan di situ ruang untuk bernafas. Kita bisa bikin bukaan di situ, bikin jendela yang lebar, cahaya masuk optimal. Jadi kalau siang lampu nggak usah nyala. Kalau yang ini coba. Nah ini saya merasakan sendiri ya, yang contoh kayak begini. Kebetulan rumahnya teman saya sendiri di Surabaya. Itu waktu saya masuk gelap gitu. Jadi dia mikirnya gitu, nah lahan ini lahan global. Ya masa tak sisakan kita bangun semua. Iya sih, nggak salah. Tapi ketika masuk itu kamar itu nggak ada penghawaannya, cahaya nggak masuk, penghawaan nggak masuk, lembab. Mohon maaf lembab. Apa efisien? Misal penggunaan yang ruang yang lembab itu potensinya jamur. Rumah jamur. Kemudian potensi yang lain apa bagi penghuni bisa bawa ke TBC, paru-paru basah, problem baru. Masa efisien ke rumah sakit tiap rutin 6 bulan sekali misal. Masa ya efisien? Biayanya bengkaknya nggak karu-karuan. Belum lagi rumah lembab itu kan senang tempatnya jin. Nah, itu saya ngerasakan ya Allah, rasanya ingin dibongkar, saya bukan rumah saya. Nah kita kembali, nah seperti ini, penghawaan yang optimal, mengalir, pencahayaan. Ya. Kalau misal ada rezeki, bisa lah dikasih kolam. Kolam ini untuk apa sebenarnya? Bukan untuk biar bisa enggak ya untuk renang, untuk punggung. Ya. Tapi ada sisi yang lain. Bahwasanya kalau kemudian kita meletakkan posisi air itu dengan pas, ya. Kita perhatikan arah datangnya angin ya. Kalau siangnya terjadi evaporasi, air itu evaporasi. Nah, evaporasi dari kolam ini yang akan dibawa ke dalam ruangan, jadi lebih sejuk. Belum lagi kalau dibuat ada gemerciknya gitu ya. Enak ini, jadi menikmati gemercik air, isi sudah sambil minum kopi gitu. Sama goreng. Nah, efisiensi yang lain itu atap taman. Kalau kita misal rooftop, enggak kelihatan. Rooftop itu saya nyoba sendiri ya. Yang jadi case hunian ini kebetulan rumah orang tua saya. Rumah orang tua saya. Ya. Jadi ada sisa waktu itu mau dibuat kamar semua lantai atas, kemudian daripada ngabisin ini aja praktek. Waktu itu pas kuliah kebetulan dapat materi tentang intensive roof garden. Nah di situ izin ternyata dibolehkan pakai tanaman yang real ya, bukan yang artifisial, bukan rumput sintetis, nggak ngaruh apa-apa rumput sintetis. Tapi kalau tanaman yang rumput asli, ada tanah asli, itu ruang di bawahnya itu sejuk. Jadi pas yang taman itu di bawah itu pas yang kedapatan kamarnya orang tua, kamar yang saya pakai biasanya. Jadi enak kalau di kamar orang tua itu bawahnya itu enak sejuk. Nah, itu aspek-aspek yang ketika kita ngomong efisiensi itu ada bagaimana cahaya optimal, penghawaan optimal,
Berarti kita telah menyelesaikan isu energi. Isu energi. Yang kedua adalah isu maintenance operasional. Tentu kalau tadi yang desainnya nggak efisien, yang hanya efisien dari sisi konstruksi, tapi tidak pada isu energi dan maintenance, mesti maintenance-nya harus berkali-kali itu AC, freonnya ganti. Ini kan juga biaya. Jadi ketika kita melihat efisiensi itu harapannya tidak satu sisi. Mungkin bagi paradigma kontraktor, bagi saya efisien karena dia berpikir hanya untuk kepentingannya saja. Tapi pengguna ini nggak dapat efisiennya. Maka kalau masih ya upayanya adalah desain itu bisa mengakomodir dua sisi. Dari sisi yang bangun itu bisa efisien, dari sisi yang menggunakan juga efisien. Apalagi kemudian desainnya market fit. Ya, insya Allah ini akan menjadi satu hal yang ya cuma hanya ngomong menekan biaya dapat satu sisi, tapi ini kembali kepada ini nanti akan digunakan manusia untuk membangun generasi peradaban. Mungkin gitu ya. Yang dari saya kembalikan ke Mas Efri. Baik. Alhamdulillah, Kang Iqbal atas penjelasannya panjang lebar sekali. Nah, saya ingatkan kepada para Sobat Degris yang lagi nonton YouTube kami live, dan kita lagi coba juga ini untuk live YouTube untuk Sobat Degris. Nah, biasanya kita pakai via Zoom. Nah, kita langsung YouTube pada siang hari ini. Nah, bagi Sobat Degris silakan tuliskan pertanyaan di komentar ya. Ada YouTube kami. Silakan di chat itu. Sobat Degris bisa bertanya tentang pembahasan siang hari ini adalah strategi desain yang efisien. Ya, baik. Nah, Kang Iqbal, tadi Kang Iqbal menyebutkan bahwa salah satu yang menyebabkan membengkaknya budgeting pembangunan itu adalah karena konsep desainnya. Ya, begitu kan ya. Nah, terus apa yang harus dilakukan seorang owner atau developer bisa mengkomunikasikannya dengan seorang arsitek supaya nyambung bahasanya. Karena kan terkadang kalau kita lihat antara owner atau developer itu dengan arsitek itu nggak nyambung. Minta desainnya tapi tidak ada komunikasi. Nah, bagaimana investasinya? Bagi dalam artian apa yang dilakukan sebagai owner atau developer ketika dia memesan suatu desain kepada seorang arsitek. Monggo kan. Yang pertama isu klasik. Ya, isu klasik antara arsitek dengan karena misalnya kontraktor itu mana aku bisa bekerja juga nggak sulit.
yang artinya yang nggak terlalu ribet penyelesaian. Nah ini berbeda dengan arsitek. Bagaimana kemudian memilih desain jendela bisa jadi beda. Bisa jadi berbeda. Nah, memilih jendela misalnya itu bisa jadi beda antara arsitek dengan kontraktor. Kalau kontraktor kalau bisa nggak banyak frame-frame-nya gitu, lurus gitu aja. Arsitek dia memainkan komposisi. Ini satu hal ini. Nah, nambah kerjaan juga, selain nambah pekerjaan itu juga nambah biaya. Nah ini isu ini mesti begitu ya. Mesti kalau kontraktor dia akan ngomong, wah ini habis sih yang ini desain. Karena dia melihat pada sisi dia produksi. Apalagi kalau sudah penawaran, dia sudah ngasih range harga sekian per meter bisa saya. Biasanya untuk meyakinkan developer bisa saya sekian. Habis itu lihat desainnya bisa dulu. Mohon maaf ya, nggak semua sih. Tapi ada yang mesti rata-rata itu mesti gimana bisa. Bisa, pokoknya dia mikirnya dapat proyek. Nah dalam perjalanan dia kan ya mungkin mikirnya minta maaf itu penting minta maaf ya daripada minta izin. Minta maaf ternyata ini yang awalnya tingginya 3,5 saya 3 meter besar dari segi ketinggian dinding. Yang kedua ini jendelanya gini juga Pak, apa yang dibuat gini nambah-nambah biaya. Sebenarnya dia sedang memikirkan dirinya sendiri karena dia apa menghitung profitnya. Oh, coba kalau kita nego ini bisa turun profitnya. Kadang itu ya mohon maaf, yang dinego itu kemiringan apa. Padahal desain arsitek menentukan kemiringan atap itu bisa miring dan ketok bukan karena kita kan gimana hujan itu akhirnya nggak putar balik sampai menentukan jenis material. Nah, mohon maaf ya ada yang ini saya turunkan ya, oh, ketinggian ini Pak. Biasanya kan gitu ya, ketinggian Pak ini nanti gini diturunkan, jadinya oh cemet ya. Dan ini jumper, jadinya jumper. Akhirnya desainnya nggak terpenuhi, ya begitulah itu. Jadi dan isu itu dari dulu sampai sekarang. Makanya kalau coba bandingkan kalau rekan-rekan developer atau pemilik proyek ya itu desainkan antara kayak arsitek dengan kontraktor pasti desainnya pasti ya. Sampai setidaknya pengguna jasanya akan ngomong kalau ke kontraktor atau biasa aja. Jadi semua kembali ke mindset, dia melihatnya profit. Jadi nggak balik pikirannya profit. Iya, aku bisa ambil untung sekian. Kemarin janjikan bisa ini 2,5 per meter bisa. Jadi dia gambar bagaimana 2,5 itu dibayangnya sudah untung 20%. Nah, aku mau untung 50%. Pertama dari spek. Biasanya kalau arsitek di gambar kerja menunjukkan penggunaan bata ringan misalnya. Ya dia ganti bataku. Parah. Kan nggak kelihatan. Besinya nanti, wah ini tim arsiteknya gimana nih? Besinya ini terlalu kekuatan ini. Ya. Padahal sudah dihitung dari segi strukturnya. Ini ngalami juga desain di Bogor. Kontraktornya itu berubah-ubah spek. Ya sudah ditentukan dimensi bajanya, dimensi besinya itu diganti sendiri. Nah pas terjadi getar, ya klien nanya, ini desainnya apa nggak salah ngitung kok getar? Kita juga nggak buru-buru. Pertanyaannya mudah, sesuai nggak dengan desain kita, desain struktur kita? Ternyata dirubah semua. Yang harusnya tugasnya struktur ini hanya menopang atap dan juga sebagai estetik, jadi dua sisi. Atap dan estetis dia gunakan untuk nopang semua, dinding, cor-coran, plat, ya getar. Nah ini kadang ya waktu itu pada sudah janjikan, oh bisa, pas getar, wah ini arsiteknya.
Nah itu yang isu yang pertama. Yang kedua yaitu tadi kenapa sampai bagaimana kita supaya frekuensinya sama. Memang edukasi sama-sama harus market fit-nya itu siapa yang jadi pasarnya ini siapa, komunikasikan mana yang masih mungkin ditoleransi, mana yang enggak. Hal-hal yang sifatnya kelayakan di sana manusia memang itu persentase lebih besar tanggung jawab kita. Bagaimana penghawaan pencahayaan itu mesti ngomongnya kelayakan, karena kalau sudah ngomong selera itu sekian persentasenya. Makanya terserah ya developer mau minta stylenya apa, masyarakatnya ini misal masyarakat di Bogor suka yang Skandinavian, ya nggak ada masalah, kita sesuai. Oh sukanya vintage, nggak ada masalah. Tapi aspek yang mendasar kan seni itu kan opsi setelah kebutuhan utama itu terpenuhi. Sekarang orang nggak akan ngomong seni kalau nggak bisa makan. Pasti yang penting bisa makan. Jadi nggak akan ngomong aku mau rumahnya ukir-ukiran, itu nomor sekian, yang penting punya rumah. Jadi ada piramida. Mungkin itu Mas Sepri, ada tambahan yang lain. Ya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Bisa nggak sih sepatu desain itu juga tanpa diedit? Ya, katanya efisien. Gimana? Karena dia pikir kan kontraktor pasti sudah bisa bekerja dari pena pasar tempat itu. Nah, gimana? Ya, jadi di sini kan dibuat untuk jadi acuan. Kalau desain aja itu kita gimana kita bisa membaca ukuran bangunan, gimana kita bisa membaca ukuran jendela, ukuran pintu, derajat atap, ya. Terus lagi posisi peletakan lampu, pipa dan sebagainya. Jadi kalau gambar desain aja itu ya kalau mungkin desainnya desain tipe 30-36 yang biasa itu sudah itu kan sudah ini lagi mungkin sah-sah aja ya juga. Yang penting punya bisa tinggal bisa. Kalau sudah tipe besar nggak ada gambar fungsinya gambar kerja ini itu kan berapa tingginya, berapa dimensinya, supaya apa? Supaya hasilnya sesuai dengan desain. Nah, kalau misal di desain itu ya, tingginya lantai 1 3,5, lantai 2 dibuat 4,5. Ternyata dia kira-kira aja, kira-kira yang lantai 1 2,5, yang lantai 2 5,5. Jomplang dari sisi desain jomplang. Ya sesuai dengan desain. Itu bentuknya beda. Sama seperti atap tadi. Kira-kira gambar kerja itu kan jangan inilah kita jangan tebak gambar kerja. Ada yang pernah ngomong begitu. Itu anggap aja jadi referensi bisa kita ambil di sana. Apa yang terjadi? Nah, kita kan mau minta volume rapi dari mana? Kan dari gambar kerja. Masa kira-kira habisnya sekian. Yang parah lagi itu kalau desain itu hanya melihat fasad, tapi gimana tata ruangnya ada yang ngambil di Google, dapat fasadnya, denahnya dikasihkan ke tukang fasad aja gini aja, tukang ya bisa. Tukang itu terjadi ketika pengalaman waktu saya ketemu klien itu di tahun 2010. Ya, setelah lulus kuliah, jadi ada diminta untuk redesign gara-garanya. Ternyata dia itu budgetnya sebenarnya bisa waktu itu di tahun 2010 itu 400 juta itu bisa untuk tapi yang terjadi ketika saya ke sana ya, itu masih satu lantai
lantai 2 itu masih belum semua dinding dan posisi masih plasteran, belum asian sama sekali, belum beli kusen pintu dan sebagainya, karena nggak ada acuan, ya langsung briefing nanti bentuk gini, nggak ada gambar acuan, jadi langsung owner, masa gambar aja mahal, masa harga untuk gambar segitu aja cuma biayanya sekitar mahal banget, langsung aja ya diarahkan langsung. Jadi dalam perjalanan gambarnya, kalau gambar ada revisi kan masih di ini ya, di lembar kertas, ya. Nah, dihapus masih bisa cocok nggak? Ini enggak, sudah kejadian. Wah ini nggak cocok, bongkar, dinding hilang, motong, ini sudah dipotong tuh balok dan seluruh, potong, bikin lagi, sampai habis dana 400 ribu itu, tapi belum jadi apa-apa. Akhirnya capek ya, manggil lah arsitek. Dulu saya sama rekan datang ke sana, kebetulan proyeknya di Sidoarjo di tahun 2010 itu seluruh kuliah, melihat udah habis uangnya, baru minta didesain. Gimana dia bingung, ya kan harus desain dulu. Habis itu gua penawaran desain, masih nggak dapat ternyata, mahal, bantu sendiri ya nggak tahu. Udah jadi sampai sekarang. Ini pentingnya karena lebih parah ya. Kalau tadi nggak ada gambar acuan aja, miss-nya banyak. Kalau ini hanya mengandalkan fasad di mana saja itu. Mungkin kalau bagi developer itu bahan jualan, ya untuk materi jualan, ya bisa ya, untuk materi jualan, untuk mendukung materi penjualan, oke lah, bisa. Tapi kalau sudah proses pembangunan, dan fondasi masa kita mau ngiranya. Misal ini ya, waduh, ada orang dari Jawa. Biasanya fondasi batu kali diuruk 60 cm cukup. Dia pindah ke daerah Kalimantan, ya, di daerah yang di sana jenis tanahnya beda. Terus nggak usah pakai arsitek, langsung aja dibangun dengan paradigma dia di Jawa. Apa yang terjadi? Ya mesti turun bangunan. Karena di sana fondasinya nggak bisa seperti di Jawa, dia harus pakai seluncur dulu, dikondisikan dulu. Karena tanahnya tanah gambut ya, dia daya dukung tanahnya itu rendah, jadi gampang mendelep, gampang turun. Pentingnya gambar kerja. Jadi kalau nggak ada gambar kerja, bukan ngira-ngira, ya. Kalau ke kontraktor mungkin masih head to head diskusi dulu, ini sekian, ini sekian Pak ukuran. Kalau bukan, yang mikirnya aku dapat kerja, ya gimana Pak? Terus biasanya kira fondasi tata aja pakai fondasi batu tata. Mohon maaf, ada itu seluruh di waktu itu di daerah Cianjur, nggak salah. Si Cianjur itu ada kenalan gitu, dia itu nggak pakai gambar kerja lah dibangun. Bisa saya arsitek terlalu inilah, intinya saya butuhnya cuma gambar fasad dan kenal tujuan. Dan terus bangunnya diserahkan kepada tukang, bukan kontraktor, tukang. Ditinggal dia bikin seminar seni. Bangunannya kebangun 9, tapi saya waktu dicek kelayakannya, mohon maaf, seluruh itu kan harusnya komponennya besi, di dalamnya ada tulangan, terus dicor. Ini enggak. Ini hanya bata disusun terus diplester. Ini dicor-coran nih, ketika dicek didodol, kok belum sampai jadi kok udah ada retak, itu sebenarnya ada problem struktur dicek. Ya, nggak ada besinya. Masa ya struktur pakai bata di plester doang. Ya ini kan salah satu yang pentingnya acuan. Yang diserahai nggak paham, yang penting aku dapat. Itu masalah. Oke, Kang. Baik. Saya kembali pada Sobat Idris yang ingin bertanya diskusi kita pada hari ini dengan tema strategi desain yang efisien. Nah, ini Kang. Dalam proses desain tadi kan Kang Iko sudah menyampaikan bahwa setelah desain itu adalah lanjut pada proses CAD. Nah, dari CAD lah langsung
bisa dibuat namanya RAB atau RAP. Nasulnya apa sih yang membedakan antara RAB dan RAP itu sendiri? Ini banyak juga pertanyaan di beberapa sobat Degris. Apa sih yang membedakan RAB dan RAP? Apa saya harus bangun RAP? Apakah cukup RAB? Atau ada batasan berapa masuk membutuhkan RAP atau hanya RAB saja? Nah, monggo kan. Ya, bedanya RAP rencana anggaran, RAP itu rincian anggaran pelaksanaan. Jadi kalau RAP itu sudah kepada nanti kita mendetailkan semennya. Kalau RAB itu dia ngomongnya volume langsung. Dia ngomong volume, dinding, volume sekian. Tapi dia nggak ngomong jumlah semennya. Nah, kalau memang di kontraknya langsung, biasanya kalau RAB-nya berapa sekian, dinding per meter persegi harga satuannya per meternya 350.000. Karena dia pendekatannya langsung. Langsung itu seborongan per item pekerjaan sekian. Semennya berapa sek nanti urusannya yang banyak. Spek batang merahnya pakai apa? Terus pokoknya dindingnya sekian. Nah ini kan sebenarnya agak ini juga ya. Dari segi spek kita nggak terlalu mengetahui campurannya berapa. Nah, makanya kemudian RAP ini setidaknya kalau kita posisinya, kita lihat dulu posisi kita sebagai apa. Kalau kita sebagai pemilik proyek yang melaksanakan proyek developer, nah ini kita bisa setidaknya tahu modal kerja, tahu fungsinya untuk kontrol juga. Kontrol apa? Kalau yang kita anggarkan satu rumah itu 50 sak, kita ngerti. Kalau ternyata butuh saknya lebih dari 50 sak untuk 100% bangunan. Sudah beli 50 kok masih 70%. Nah, jadi kita bisa kontrol. Kemana ini 30? Mohon maaf ya, tidak memukul rata. Nah, ini pernah dulu waktu ada ketemu ini ya, jalan-jalan itu ada proyek, terus ada yang bangun juga, ditawari sama hutan, Mas mau beli semennya. Loh, itu semen siapa Pak? Kok jual ke sana? Bahkan ada yang pernah datang ke rumah, orang bawa cat gitu, pel-pelan itu nawar, ini cat di luar harganya sekian, beli aja separuhnya Mas. Nah, yang dijual itu catnya siapa Pak? Oh, proyek itu sisa. Sisa sudah izin pemiliknya lah, pergi orang. Jadi kadang mohon maaf, ada tukang itu yang nakal itu material itu dijuali mereka. Besi ya, nanti disembunyikan. Terus kemudian diambil sama ya pedagang kali nanti malam-malam ke proyek ngambil besi. Pernah itu dapat tawaran kayak gitu. Di waktu proyek tahun 2012 itu di Sukodono Sidoarjo itu data gitu kan sampai kemudian kita keluarkan kita ganti. Walaupun yang penggantinya juga nggak lebih baik. Tapi yang sebelumnya itu maling. Jadi dia menghilangkan besi. Magician aja kalah. Selam merah. Belum ada. Itu pentingnya. Kita bisa gunakan untuk kontrol. Tapi kontrolnya ya jangan nunggu 100%. Jadi kita bisa kontrol itu per pekan. Jadi ngerti penggunaan semen ini untuk apa. Kalau ternyata kurang, kita bisa langsung evaluasi pada metode kerjanya. Jangan-jangan semen itu plek-plek jatuh semua nggak disiapkan ini ya, tadahnya, akhirnya ngering di tanah dan buang. Nah, mungkin itu sedikit dari saya. Iya, baik kan. Nah ini ada pertanyaan dari Pak Degres ini. Kang Iqbal, saya ini orang yang ya,
begitu tidak paham tentang masalah konstruksi. Nah, gimana supaya saya itu nggak ketipu tukang atau kontraktor di dalam membangun gitu loh. Step-stepnya bagaimana sih kita kalau memilih kontraktor atau tukang lah setidaknya supaya nggak ketipu gitu. Nah, mungkin Kang Iqbal bisa ngasih tips ini. Monggo Kang. Ini orangnya yang awam soalnya. Karena ini kan sering, jadi kan Kang Iqbal ceritakan contoh tadi di Bogor ya, yang kemudian merubah. Ini kan nggak tahu terkadang ini ya. Nah, monggo Kang. Ya, di stop sendiri. Karena alur berpikirnya apa? Setidaknya kita itu punya logiknya, logik proses pembangunan. Supaya kita, ini penting ya, karena itu nanti fondasi apa, jadi sandaran kita untuk bikin apa ya, bahasa akademisnya intinya alur kerja. Tahapannya itu apa dulu? Kalau kemudian kita mau memulai proyek, walaupun kemudian nggak punya basic sipil atau arsitek sama sekali, minimal ngerti loh, ya, ngerti prosesnya itu gimana sih tahapannya. Misal kalau kita dihadapkan pada bahan kos, kira-kira kalau mau bangun rumah kita mau apa kan? Langsung kita pasang fondasi, kita gali pasang fondasi, kan? Untuk mulai proyek kita itu butuh namanya air dan listrik. Ini harus disiapkan dulu air dan listrik. Karena ini kebutuhan primer proyek. Gak ada air, nanti ngecor gimana? Gak ada listrik, nanti motong besi gimana? Motong bata gimana? Motong pipa gimana? Pakai grinder. Listrik kan grinder. Nah, itu yang harus dipahami. Setelah itu gimana? Air dan listrik pastikan awal. Yang berikutnya, apakah langsung? Ya, kalau di situ semua belukar ya mungkin ya pembersihan lahan. Dan kalau ada pembersihan lahan kita mesti harus pahami setiap aktivitas itu implikasinya apa? Implikasinya mesti ada duit di sana. Nah, gimana ya supaya pembersihan lahan ini nggak keluar duit, ya dibersihin sendiri. Diaret-aret sendiri. Biasanya dibakar kan? Lahannya dibakar. Iya, semoga enggak. Nah, itu kalau dibakar itu polusi ya. Kasihan ini ya, semutnya kebakar, dimarahi Nabi Ibrahim. Ya ini dibersihin sendiri. Oh ternyata di situ perlu orang untuk membersihkan. Ya kalau cuma satu kapling ukuran 5x12 itu silakan dibersihin sendiri. Ya, tapi kalau 1 hektar, jadi aret-aret sendiri, ya, karena dia mau efisien. Jadi efisien itu ya harus dilihat juga. Gak hanya pada sisi berapa tenaganya, komponennya ada biaya, alat, tenaga, waktu. Nah, ya nggak akan murah, ini yang murah, tapi selesai pembersihan lahan 1 tahun ya juga nggak menarik. Ya memang harus memahami prosesnya. Tapi kayak nggak cukup di sini. Itu satu volume tersendiri. Ya, dari saya. Baik. Nah, satu lagi nih Kang. Pertanyaan bahwa tadi penjelasan Kang Iqbal itu kan membahas masalah bangunan nol, ya, tanah. Nah, kalau lagi renov gimana nih Kang? Nah, ini pertanyaan dari dulu kan apa masih ada membahas juga efisiensi strateginya juga supaya desain lebih efisien dalam renovasi. Kan? Ya, nah ini renov ini harus sambil minum kopi. Saya itu paling ini ya kurang minat karena apa ya? Ya tapi tantangan sendiri. Kalau kita kemudian efisien itu tantangan sendiri. Pertama memang mau nggak mau harus jadi besar. Kita
kita harus ukur ulang dulu. Yang pertama posisi existing, kemudian desain perencanaan, mana yang memungkinkan dipertahankan, mana yang itu juga faktor untuk efisiensi. Kalau nggak bisa dipertahankan, ya kita hilangkan item itu. Tapi kalau bisa, ya kita bisa optimal. Misal di dinding kalau masih bagus, di remap ternyata dia orangnya beli dari pengembang, tapi pengembangnya memperhatikan sebagai dindingnya bagus. Kita nggak perlu, kalau di situ nggak ada kebutuhan ruang khusus, tetap mempertahankan, kita bisa pakai. Kolongnya juga. Nah, ini kita kalau itu layak kita bisa pakai. Tapi kalau 2 lantai gimana? Nah, kita cek lagi ya. Kalau memang kita beli itu sejak awal desain kalau 2 lantai, developer menyatakan sebagai rumah itu. Nah, tapi kayaknya nggak gitu ya pola pikirnya. Kalau 1 lantai strukturnya kita bisa lakukan stud dan dorong sepeda motor. Ini di inject, strukturnya bisa diinjek. Kita bisa injek dengan struktur baru. Itu yang pertama. Nah, tapi yang perlu diperhatikan lagi adalah bisa jadi justru lebih efisien dibongkar. Nah, ini pernah di sekitar 2013 kalau tidak salah. 2013 di daerah Sidoarjo ada user itu dia mau renov rumah supaya murah, kalau bisa dipertahankan. Ketika disurvei sebenarnya nggak layak karena baloknya itu sudah mentiung. Jadi sebenarnya secara struktur nggak layak untuk sebagai rumah. Bahkan mohon maaf, WC ketika kita buang air harusnya kemana? Kesakitan. Ini enggak, ternyata pipanya keluar di depan teras. WC, bayangkan, mohon maaf ya, WC. Dan dilihat itu bisa, nanti pipanya keluar teras, masuk gini ke dalam tanah. Nah, untuk buangan kora-kora, harus cuci piring sama dari full drainnya kamar mandi. Itu, kalau itu tadi yang septic tank itu langsung masuk gini ya, ini. Jadi, kalau dituang air, apa ya? Cuci piring sabun-sabunnya itu keluar di depan. Nah, ini kan sudah bukan layak mempertahankan dari segi item, ini bongkar semua karena strukturnya sudah tidak layak. Itu jauh lebih efisien. Kalau dipaksa, dananya sekian, dipaksa dirombak parsial, justru biaya kedepannya itu jauh lebih besar, jauh lebih mahal. Itu yang perlu dipahami. Kadang-kadang kita melihatnya sekian gini. Karena kalau kita beli mobil tua, oh yang rusak ini nanti tenang ini. Oh ini murah ini. Tapi kalau servisnya tiap pakai servis ini kan ya, servis ini coba aja belikan yang lebih lama. Ya memang nabung dulu. Kalau ini kan sudah kebeli. Oke, alhamdulillah. Ya, sebetulnya mau kita bahas lagi. Tapi waktu pula yang mengatasi kita ini kan. Oke, dari Kang Iman nih sebelum kita akhiri acara ini, mungkin ada hal yang disampaikan untuk closing statement nih terkait dengan tema kita tentang stability tentang strategi desain yang efisien. Monggo, Kak. Ya, efisien itu tidak hanya kita hanya memberikan fokus ketika periode konstruksi saja. Hal yang berikutnya adalah bagaimana pasca konstruksi itu yang semestinya juga jadi perhatian bersama. Biaya yang timbul setelah konstruksi ini, bagaimana tadi ya, listrik, kemudian penggunaan penghawaan pencahayaan, ini hal yang juga perlu. Insya Allah ketika ini diedukasikan kepada klien, mungkin kita akan menambah. Kalau tadi contohnya konfigurasinya ada yang mundur sedikit, mungkin kita nambah 2 kolom. 2 kolom ini
kalau kita menekan betul, mungkin kita 2 juta misal, per kolom 1 juta, 2 kolom 2 juta. Tapi segi penghuninya nggak nyaman, ya penghuni kan juga pikir juga. Lama-lama juga mereka akan makin banyak pilihan, itu juga akan memilih yang secara nantinya dia beli itu nggak banyak merombak. Kan mikirnya ini ya, kalau kita sebagai developer, user atau pembeli itu kan mikirnya aku beli nanti, karena mereka sudah mindset nambah kamar, penghawaannya nggak enak dan sebagainya. Sebenarnya desain yang berhasil itu yang dimenangkan dua sisi. Di sisi yang bangun, ya, developernya, arsiteknya, sisi yang lain adalah penggunanya. Jadi sebenarnya desain yang sukses itu yang seperti itu, bukan timbang sebelah. Karena apa? Kita ini jual, ya, kalau developer kan jual, arsitek itu desain itu, ini nanti digunakan sekali lagi. Jangan sampai kemudian aspek manusia itu kita korbankan hanya dengan alasan efisiensi dalam tanda kutip yang paling murah biaya. Itu baik, alhamdulillah. Kita kalau bicara efisien itu tidak hanya ngomong biaya aja ternyata kan ya. Kita juga ngomong efisien dari ruang, efisiensi waktu, tenaga dan konsep desain itu sendiri kan itu. Nah, kita tidak boleh terjebak bahwa efisiensi itu bukan berarti budgetnya murah, tapi malah membuat penghuninya tidak nyaman, ya, menempatinya. Karena rumah itu pemakaiannya lifetime, ya. Jadi selamanya bahasanya. Baik, saya ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Kang Iqbal sudah menyampaikan materinya dalam strategi acara di sini siang hari ini, dan kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada seluruh sobat Dekris yang bergabung di YouTube dan kemudian pertanyaan-pertanyaan tadi semoga nanti bisa menambah wawasan kita. Nah, bagi sobat Dekris yang ingin mengusulkan tema pembahasan, silakan bisa melalui bisnis Islam Dekris, ya, yang ada di FB Dekris kalau biasanya. Monggo disampaikan oleh admin tema-tema apa yang bisa kita bahas untuk kita bahas dalam masalah pendidikan. Demikian kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.